Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Indira Sara Aulia. Saya Zensa Sabila. Saya Putra Kesa. Saya Karis Molat. Saya Devusi Valencia. Tujuan kami berdirinya di sini adalah untuk menampilkan tugas video wawancara yang telah diberikan oleh Ibu Nur Zulfiani Imamah dengan tema yaitu pengaruh era digitalisasi alias pengaruh ponsel pada kehidupan sehari-hari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah ibu sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana? Kami tujuannya di sini mau mewawancari Ibu tentang pengaruh ponsel. Oh iya. Gimana? Bagaimana cara memanfaatkan ponsel yang baik? Cara pemanfaatan ponsel yang baik tentunya kita dibalikan kembali di kegunaan ponsel itu sendiri. Pertama kan untuk akses informasi ya, apalagi di dunia sekarang ya harus globalisasi, begitu banyak informasi yang bisa kamu dapatkan dari ponsel. Nah kemudian sarana belajar juga ya, dari informasi itu kita bisa belajar. Kemudian juga untuk komunikasi, kalau dulu kan nggak ada ponsel mungkin susah ya, menahan rindu mungkin ya susah, tapi sekarang mah rindu bisa video call, bahkan ya bisa telepon apa itu ponsel kegunaannya itu. Kemudian juga bisa kreativitas mungkin ya, kamu jadi bisa lebih kreatif. Di situ ada beberapa aplikasi tanpa mungkin pembelajaran juga jadi lebih kreatif ya. Mungkin itu untuk pemanfaatan yang baik untuk ponsel atau gadget sendiri. Oke, selanjutnya Baiknya apa jam dalam satu hari saya bisa memakai ponselnya? durasi jamnya sebenarnya sih untuk siswa ya kayak kalian kan belajar dari pagi sampai siang ya jam 2, kemudian karena lelah mungkin istirahat mungkin sore sejam setengah cukup ya, terus malam ya sejam aja, berarti 2 sampai 3 jam lah ya untuk penggunaan ponsel sendiri. Nah kecuali itu untuk kegiatan apa pemanfaatan belajar ya, sekolah misalkan ada tambahan silakan ada tugas, nah itu di luar itu bisa. Ada lagi? Mengapa ponsel menjadi buruk pakai jika digunakan terlalu sering? Kenapa sih ponsel segitu tadi udah dijelaskan ya, ada manfaatnya kan bagus banget ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, cuman ternyata ada sisi buruknya, ada sisi negatifnya. Jadi kayak mata uang itu ada 2 sisi kan ya, ada yang angka, ada yang gambar kan ya. Nah begitu pun ponsel, ada sisi yang positifnya tadi yang kita sebutkan di awal ya, kemudian ada sisi negatifnya, apalagi kalau kalian dalam penggunaannya itu sampai kebablasan ya, lupa waktu. Nah kebanyakannya masalahnya kalian itu yaitu lupa waktunya itu. Jadi yang positifnya kadang nggak begitu diabaikan, tapi lebih banyak ke yang negatifnya, mungkin games kayak gitu. Jadi kebablasannya itu karena apa? Mungkin karena kamu tidak menempatkan dengan bijak tadi, harusnya buat belajar, buat cari informasi, buat komunikasi ya, buat kreativitas kamu, tapi kamu malah dialihkannya mungkin kebanyakan games, dan seringnya gamesnya itu kalian akhirnya lupa waktu gitu. Kalau game sendiri, kalau misalkan kamu udah lupa waktu sih sebenarnya bermanfaat juga ya untuk kreativitas dia kan, mengasah otak ya. Bisa ada beberapa games yang bisa untuk mengasah otak, kemudian untuk kompetisi juga yang bisa, cuman ya itu kalau memang penggunaannya tidak bijak akhirnya kamu jadi coba rasanya lupa waktu gitu. Jadinya seperti itu. Apa dampak memainkan ponsel terlalu sering? Oke, kira-kira apa tuh kalau kita sering menggunakan HP? Tentunya dari kesehatan ya, dari kesehatan jelas mata ya akan terganggu ya penglihatannya kalau keseringan lihat HP. Mata lelah kan jadinya, kemudian juga bisa jadi karena sering duduk atau tiduran mungkin pakai HP-nya itu juga kan kurang baik ya. Sedangkan manusia kan kadang harus gerak, apa namanya, tubuh kita
kita kan harus gerak, jangan diem aja. Tapi kalau orang hp terus kan cenderung ya udah di kamar mojok jadi ya dengan hp diberikan ya, jadi itu jadinya sifatnya kurang. Jadi kalau pertama dari segi kesehatan mungkin mata dan organ hidupnya jadi kurang gerak ya. Kemudian dampak yang lainnya itu tadi karena lupa waktu jadi malas belajar ya, jadinya tuh lebih intensnya, mabarnya gitu. Akhirnya yang pokoknya tertinggal kayak kamu belajar atau cari informasi akhirnya jadi terlewati. Kemudian juga selain kesehatan, kemudian belajar juga terganggu, terus juga ada dampak secara sosial nih. Kalau kita sering menggunakan HP, kadang kita jadi cuek sama sekitar. Jadi kita kayak hiperaktif ya. Jadi asik dengan diri kita sendiri. Bisa bodoh dengan yang lain. Kamu fokusnya ya ke HP aja. Nggak menemuin aktivitas sekitar. Jadi sosialnya kamu jadi kurang. Kamu jadi sulit untuk berinteraksi sosial dengan teman-teman karena kamu lebih cenderung individualis. Jadi punya HP aja. Jadi kamu sosialnya itu jadi kurang. Itu dampak dari mungkin itu dari ini. Ada lagi? Cara menghilangkan kebiasaan bermain ponsel. Cara menghilangkannya tentunya yang paling kuat ya dari dalam diri sendiri. Kadang kita kalau mau berubah itu bisa dari luar, faktor dari luar, bisa dari diri sendiri. Tapi yang paling awet, paling bagus untuk merubah diri kita, ya ini kita tentunya dalam penggunaan ponsel ya, itu ya dari dalam diri kita. Kalau misalkan dari luar kan misalkan dari orang tua nih, mungkin ngasih waktu kamu buat HP-nya hari Minggu misalkan, hari Senin sampai Sabtu kamu karena belajar nggak boleh. Nah itu bisa aja, itu dari luar, dari orang tua atau dari sekolah. Kamu pagi kan disuruh mengumpulkan ya HP-nya biar kamu bisa fokus di sekolah belajar. Nah itu juga bisa faktor dari luar, namanya kamu bisa meminimalisir penggunaan HP sendiri, gadget, nah biar bisa fokus belajar. Cuman yang lebih bagus itu dari dalam diri sendiri. Jadi kamu nggak ada guru yang nyuruh, nggak ada orang tua yang kamu HP-nya habis maghrib aja, pokoknya sore kamu bantu orang tua dulu, kayak gitu. Nggak ada orang tua, nggak ada guru pun. Kamu kalau dari diri sendiri itu di kamunya kuat, enggak aku harus bisa ngatur waktu aku kalau HP itu jam segini sampai jam segini, itu akan lebih bagus, akan lebih awet. Jadi nggak ada guru pun kamu bisa mandiri. Nggak ada orang tuanya, misalkan orang tuanya orang tua aku belum datang nih, padahal aku tuh harusnya kalau pas ada mama tuh nggak boleh jam sekarang tuh. Tapi kalau itu kalau dari faktor dari luar ingin berbuatnya, nunggu mama datang nih dia baru HP-nya dikumpulin. Tapi kalau nggak ada mamahnya belum datang tapi kamunya kuat, ya ini kan bukan jam aku HP-nya, jadi aku harus taruh. Nah itu kita merubah perilaku itu bagusnya dari dalam diri sendiri. Cukup atau ada lagi? Cukup. Terima kasih Bu atas informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses ya buat kalian ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajar.